dari awal hingga akhir yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Contohnya ialah sebagai berikut: Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Pada ayat tersebut terdapat perbedaan bacaan antara para imam qiraat, yaitu sebagai berikut. Pada lafal lamastum, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Asim membacanya dengan alif, yaitu menjadi lamastumu. Kemudian sementara Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan membuang huruf alif, yaitu menjadi lamastumu, lamastum. Adapun redaksinya dalam kitab qiraat adalah sebagai berikut. Lamastum qara'a Nafi'in wa Ibnu Katsir wa Abu Amir wa Ibnu Amirin wa Asim bi alifi wa qara'a Hamzatu wal Kisai bi ghairi alifin. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lafal lamastum yang dibaca tanpa alif, lamastum, mempunyai 3 makna, yaitu yang pertama bermakna jama'atun, jama'tum ay berjima. Kemudian yang kedua bermakna basyartum, bersenang-senang atau meraba-raba. Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, ia berkata bahwa lamastum bermakna qabaltum, mencium. Sedangkan lamastum bermakna ghasyaitum, memeluk, atau masastum, menyentuh. Apabila seorang pembaca membacanya dengan salah satu bacaan tersebut, maka hal itu dibenarkan karena sesuai dengan makna keduanya. Tapi mungkin bisa dilanjut dari teman-teman berikutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kemudian, yaitu mengenai qiraat syadzah. Qiraat syadzah Qiraat syadzah, secara etimologi, syadz berarti menyendiri, terpisah, menyimpang dari aturan, atau berserakan. Kemudian secara terminologi, yaitu huwa kullu qiraatin faqadat ruknan au aktsara min arkanil qiraah al-maqbulah. Qiraat syadzah adalah qiraat yang tidak memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari kriteria keabsahan qiraat. Dari definisi tersebut, kita ketahui bahwa qiraat syadzah adalah qiraat yang tidak memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari 3 kriteria keabsahan qiraat yang ditetapkan ulama. Dengan definisi ini, seluruh qiraat selain qiraat mutawatir dan qiraat masyhur masuk ke kategori qiraat syadzah. Kemudian layarnya ke atasin, maaf Kak. Kemudian menurut Abu Hayyan terdapat 2 perbedaan qiraat pada redaksi ayat tersebut, yaitu yang pertama Imam qiraat 7 membacanya dengan fa'iddatun, dan yang kedua yaitu qiraat lain membaca dengan fa'iddatan, bermakna falyasrimhu iddatan. Qiraat yang kedua ini statusnya adalah syadzah. Perbedaan tersebut membawa implikasi terhadap penafsiran ayat. Pada qiraat pertama yang membaca rofa mempunyai makna maka wajib bagi mereka berpuasa pada hari-hari lain. Menurut Ibnu Hayyan, berdasarkan zahir, makna dari qiraat ini adalah bagi orang sakit dan musafir mereka wajib melaksanakan puasa pada hari-hari lain sebanyak mereka sakit dan musafir.
Karena redaksi ayat tidak menjelaskan apakah orang tersebut terbuka atau tidak, maka seandainya mereka tetap puasa, puasanya tidak sah. Adapun kiroat yang membaca dengan nasab, Ibnu Hayyan menafsirkan lagi melalui pendekatan keabsahan dengan menganalisa sisi gramatikalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan i'rabnya sebagai maf'ul sedang fa'ilnya tidak nampak, yaitu falyashimhu iddatan. Yang kedua, sebagai mudhaf ilaih, sebagai mudhafnya tidak disebut bila ditampakkan, yaitu fasom iddah ma aftaro. Kemudian yang ketiga, kedudukannya sebagai syarat, adapun jawabnya mahdhuf, yaitu fa'amtir fa'iddatan, yang artinya berbukalah kemudian puasalah pada hari lain. Kemudian saya akan sedikit menambahkan menafsirkan Al-Quran dengan qiraat syadzah. Itu ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat ulama yang memperbolehkan. Pendapat ini dipilih oleh golongan Hanafiyah, mayoritas Hanabilah, dan mayoritas Syafi'iyah. Di antaranya Abu Hamid Al-Mawardi, Ibnu Yusuf, Imam Ar-Rafi'i, Ibnu As-Subuki, Al-Isnawi, Zaidiyah, serta Madhab Ibadiyah. Mereka memandang kedudukan kiroat syadzah sama dengan khobar ahad yang diriwayatkan oleh sahabat yang sudah diketahui keadalahannya. Seperti halnya Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Penggunaan qiraah syadzah sebagai hujah seperti dilakukan Abu Hanifah dalam menetapkan puasa hukum pada surah Al-An'am ayat 89 yang berbunyi fasyamu thalathati ayyam. Kemudian Ibnu Mas'ud atau ulama-ulama yang memperbolehkan menambahkannya dengan kalimat mutatabi'an, yang artinya mewajibkan berturut-turut dalam puasa kafarot. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa qiraah syadzah bukan dalil hukum dan tidak bisa dijadikan hukum. Karena menurut mereka, qiraat syadzah menyalahi Rasul Utsmani sehingga tidak diakui kequr'anannya. Adapun ulama-ulama yang tidak memperbolehkan seperti Imam Malik, seperti itu, atau sebagian pengikut Hambali. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu urgensi qiraat dalam menafsirkan Al-Quran. Perbedaan qiraat dapat berimplikasi terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga perbedaan qiraat tersebut dapat membentuk pemahaman atau bahkan keyakinan setiap muslim. Setidaknya ada 10 pola jika dikaitkan dengan peran atau fungsi qiraat terhadap penafsiran Al-Quran, yang diantaranya yang pertama yaitu ada takhyir. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka kaum muslimin dapat memilih qiraat yang tafsirnya mereka anggap sesuai dengan keadaan dan kondisi keimanan,
seperti perbedaan qiraat dalam membaca surah Al-Fatihah sebagai berikut. Pada ayat 4 yaitu Maliki Yaumiddin, artinya raja yang menguasai atau memiliki hari pembalasan. Imam Asim dan Al-Kisai membacanya dengan mat, yaitu Maliki, Maliki. Sedangkan semua imam lainnya tidak memanjangkannya, yaitu membacanya dengan Maliki. Abdul Mu'in Salim mengatakan bahwa yang hatinya lebih kekuasaan maka lebih khusyuk jika membaca Maliki dengan lafal Maliki. Sedangkan yang hatinya lebih kekayaan akan lebih khusyuk dengan lafal Maliki. Yang kedua yaitu bayan lafaz al-gharib au al-mubham. Adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat dapat membantu menjelaskan arti lafaz yang maknanya masih samar-samar seperti pada surah Al-Baqarah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul azim. Yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Semua membacanya dengan fa'azallahuma, kecuali Hamzah membacanya dengan fa'azallahuma. Kedua qiraat ini merupakan qiraat yang mutawatir. Dari kedua qiraat itu diketahui bahwa yang dimaksud Adam dan Hawa digelincirkan dari surga adalah bahwa keduanya dijauhkan dari surga secara material maupun immaterial. Adam dan Hawa secara lahir maupun batin hilang dari surga gara-gara itu. Yang ketiga yaitu sabab wa musabbab. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat dapat mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara suatu perkara dengan perkara lainnya dalam Al-Quran seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Surahul Azim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir membaca lafaz Adam dengan nasab Adam dan rafa pada lafaz kalimat. Sedangkan selain Ibnu Katsir membacanya sebagaimana termaktub dalam mushaf, yakni fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Jika dibaca tidak seperti qiraat Ibnu Katsir, maka tafsirnya adalah sebab Adam menerima kalimat dari Allah, maka Allah mengampuninya. Sedangkan jika dibaca seperti qiraat Ibnu Katsir, maka tafsirnya menjadi sebab Allah mengampuni Adam, maka Adam menerima beberapa kalimat darinya. Yang keempat yaitu ada isyarah latifah. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka ditemukanlah isyarat yang halus di dalam sebuah ayat. Isyarat ini merupakan hal yang tersirat dan tersembunyi, yang hanya ditangkap dan dipahami oleh yang terpilih, yakni para ulama, khususnya mufassir,
Salah satu contohnya dapat dicermati dan diamati pada surah Al-Baqarah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, dan pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat, dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ibnu Katsir dan Abu Ammar membacanya yuqbalu, pada dasarnya, membacanya tuqbalu. Sedangkan Ibnu Amir, Hamzah, dan Al-Kisai dan Nafi membacanya yuqbalu. Pada dasarnya, bacaan pertamalah yang berlaku, sesuai dengan qiraat Asim, sebagai qiraat yang standar karena mengikuti lafal syafa'ah yang mu'annas. Di sisi lain, qiraat yang lain juga tetap benar karena ada fasil. Jika dibaca yuqbalu, maka ada isyarah yang tersirat di situ bahwa jika syafaat dipisahkan atau fasil dari Nabi Muhammad SAW, dalam artian tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak akan mendapat bantuan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yaitu am dan am wa khas. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka dapat diketahui hubungan atau pengaruh umum khusus antara kedua qiraat yang berbeda tersebut, seperti dalam kasus dalam surah Al-Baqarah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum. Yang artinya, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Ibnu Katsir, Abu Ammar, dan Ibnu Amir membacanya dengan tafduhum. Sedangkan Nafi, Asim, dan Al-Kisai membacanya dengan tufaduhum. Qiraat kedua merupakan qiraat standar yang banyak dituturkan oleh umat Islam di penjuru dunia pada masa kini. Tufaduhum artinya melepaskan tawanan dan mengambil tebusan sebagai gantinya. Ini adalah penafsiran umum. Sedangkan jika dibaca tafduhum artinya membayar untuk menebus tawanan. Ini tafsir yang khusus. Saya lanjutkan kepada moderator. Berikutnya surah kedua mata kaki. Surah Tidak ada suaranya, Kak. Halo, cek cek cek. Bismillah. Ada suaranya Kak? Sudah, sudah. Oke. Oke, baik. Saya ulangi di nomor 6, ayat 6, yaitu tanawu al-ibadah. Dengan adanya perbedaan kiroat pada suatu ayat, maka umat Islam dapat mengetahui keberagaman cara melaksanakan ibadah. Hal ini seperti yang terkandung dalam surah Al-Maidah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.
Quran surah Al-Maidah ayat 6. Imam Nafi', Ibnu Amir, Al-Kisai, dan Asim, riwayat Hafiz, membacanya wa arjulakum. Sedangkan Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan Asim membacanya wa arjulikum. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi cara berwudu. Kemudian pola yang ketujuh yaitu tanawu asyar. Dengan adanya perbedaan kiroat pada suatu ayat, maka dapat diketahui perbedaan syarat beribadah. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Hamzah, Al-Kisai, dan Asim riwayat Abu Bakar mentasdidkannya, yaitu yattatoharna. Yattatoharna. Sedangkan Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir, dan Asim riwayat Hafiz mentakhfifkannya, yaitu yathunna. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan syarat menggauli istri. Kemudian pola yang kedelapan yaitu tanawu al-hal. Dengan adanya perbedaan kiroat pada suatu ayat, maka dapat memahami perbedaan konteks yang diceritakan oleh suatu ayat seperti surah Al-Baqarah berikut ini. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylah. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sudah 40 malam. Al-Baqarah ayat 51. Imam Abu Amr membaca dengan wa'adna, sedangkan yang lain wa'adna. Qiraat pertama menekankan objeknya, yaitu sesuatu yang dijanjikan, sedangkan qiraat kedua menekankan pelakunya. Kedua qiraat ini berfungsi saling melengkapi antara satu sama lain dan tidak bertolak belakang, karena kedua merupakan qiraat yang mutawatir, sahih yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pola yang kesembilan yaitu tafsir ba'duhu ala ba'. Dengan adanya perbedaan kiroat, kedua lafal yang berbeda dapat saling melengkapi dan saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam surah At-Takwir berikut. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. At-Takwir ayat 24. Lafal bidonin bermakna bakhil adalah kiroat jumhur. Akan tetapi terdapat riwayat mutawatir lainnya, yaitu Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Al-Kisai membacanya dengan bizonin, dengan huruf dha, yang berarti tertuduh. Secara penafsiran dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang bakhil, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Kemudian pola yang ke-10, ikhtilaf fi mas'alatil kalam. Dengan adanya perbedaan qiraat, timbullah perbedaan pandangan antara ahlu sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Seperti saat kedua mazhab itu menafsirkan surah Al-Insan berikut. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Surah Al-Insan ayat 20. Qiraat yang mutawatir membacanya mulkan. Sedangkan qiraat lain yang tidak mutawatir membacanya malikan. Qiraat pertama mendukung mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa manusia dengan izinnya mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak sebagai raja atau malik dari segala raja. Sedangkan qiraat yang kedua mendukung pandangan mazhab Mu'tazilah yang berpandangan bahwa tidak ada kemampuan bagi manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang dapat dilihat hanyalah kekuasaannya atau mulk, bukan zatnya. Baik, sampai di sini makalah kami. Kemudian ditutup oleh saudara kita
Pak Izzuddin Fahmi, dipersilahkan. Saya kesimpulan, perbedaan qiraat Al-Quran sama sekali tidak mempengaruhi otentisitas dan validitas Al-Quran atau memilih baik dari segi kodifikasi maupun substansi. Justru dengan adanya qiraat yang berbeda-beda, ini otentisitas Al-Quran menjadi terbukti secara otomatis. Sebab Al-Quran walaupun dapat dibaca dengan segi bacaan yang bervariasi, tetap tidak terbukti adanya perubahan atau penyelewengan. Qiraat adalah keistimewaan yang melekat erat dalam jiwa Al-Quran. Setiap imam qiraat mempunyai atau memilih qiraat tersendiri untuk diri mereka, merumuskan dan menyepakati qiraat sahihah. Dan qiraat-qiraat yang dipilih oleh masing-masing imam qiraat itu bukanlah suatu ijtihad seperti yang dilakukan oleh para fuqaha dalam menentukan suatu hukum. Qiraat-qiraat Al-Quran itu tidak lebih dari sekedar ketundukan para imam qiraah kepada Allah dan Rasulnya. Karena salah satu kriteria qiraah sahihah adalah kemutawatiran riwayahnya. Kemutawatiran tersebut menunjukkan secara otomatis bahwa qiraat tersebut datang dari Rasulullah SAW. Jika disandingkan dengan tafsir Al-Quran, mempunyai urgensi sendiri. Seseorang yang akan menafsirkan Al-Quran hendaknya mengetahui seluk-beluk suatu ayat yang akan dijadikan objek penafsiran termasuk ilmu qiraah. Satu sama lain saling melengkapi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan qiraat dapat berimplikasi terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga perbedaan qiraat tersebut dapat membentuk pemahaman atau bahkan keyakinan setiap muslim. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, setelah selesai sesi pemaparan makalah, kemudian saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Pada sesi ini kami persilahkan kepada rekan-rekan sekalian, bagi siapa yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan atau ingin mengomentari terkait eh, topik pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagaimana teman-teman sekalian? Ada yang ingin komentar atau yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Baik, Kak. Dipersilakan. Ya, tadi ada di poin yang keenam kayaknya ya, yang tanawul ibadah, Kak. Itu kan dijelaskan bahwa dari perbedaan cara baca atau kiroatnya tadi, kemudian eh, menjadikan perbedaan makna atau penafsiran, lalu hukum atau tata cara ibadah. Yang ingin saya tanyakan, apakah berangkat dari sini ya Kak ya perbedaan madhab-madhab fikih itu seperti itu? Apakah awal mulanya memang dari ilmu qiraat ini seperti itu? Mohon penjelasannya saja. Apakah demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu, salah satu nikmah. Mungkin saya ulangi sedikit untuk memastikan. Tadi pertanyaan tadi, apakah perbedaan qiraat ini menjadi awal daripada perbedaan dalam pengambilan hukum fikih, begitu ya, Bu? Ya, benar. Hukum ya hukum beribadah, hukum mazhab-mazhab fikih yang berbeda-beda itu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya.
izin ya mau bertanya, boleh Mbak? Oke, Pak, terima kasih. Dipersilakan. Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mau bertanya apa di bagian ini, di bagian yang ya urgensi qiraat dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini kan ada takhir ya, ada apa pemilihan ya. Bacaan di sini ada yang maliki dengan maliki. Ada juga saya pernah baca tafsirnya Pak Quresyam itu ada bahkan ada yang baca sirot, ada yang zirot bahkan nggak salah. Jadi eh, di sini disebutkan bahwa perbedaan qiraah itu dapat memberi qiraah yang tafsirnya mereka anggap sesuai dengan keadaan dan kondisi keimanan seperti perbedaan qiraat dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, apakah dengan adanya adanya ragam ragam bacaan yang berbeda ini justru menambah hazanah ya dalam penafsiran Al-Quran atau justru akan mengubah penafsiran begitu? Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Hakim. Mungkin dua pertanyaan dulu. Kami minta waktu dulu untuk diskusi sebentar. Pak moderator, tes, tes. Oke, Ingin Pak. menjawab ya pertanyaan yang pertama Baik, dari silakan Pak Mahmudi. siapa tadi? Di poin 6 ya, di poin 6 di mana itu? Apa nama tadi? Tanawul ibadah. Nah, di sini kalau kita lihat dari contoh ya, dari contoh apa namanya surat Al-Maidah itu di ayat 6 wamsahu birusikum di wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sini memang terjadi perbedaan di kalangan ulama fikih karena kalau yang tentang berwudu kan, kalau misalnya diwasolkan pada biru usikum ini pastinya tidak, kalau di mazhab Syafi'i pastinya kurang tepat gitu. Mungkin kalau di luar mazhab Imam Syafi'i mungkin bisa, karena kalau kita lihat dari awal ayatnya itu di surat Al-Maidah yang berbunyi idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Mungkin yang dimaksudkan pada ayat ini adalah beratuf dengan faghsilu wujuhakum, dengan wujuhakum gitu ya. Bukan diatofkan dengan biru usikum. Karena mengusap sebagian dari kepala, kemudian mengusap sebagian dari kepala, kemudian wa arjulakum, dan membasuh, bukan mengusap, membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi seperti itu. Maka menurut Imam Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai dan Asim,
Biriwayat Hafiz membacanya wa arjulakum. Bisa diindikasikan bahwasanya beliau adalah pengikut Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah. Sama seperti kita. Kalau kita berwudu mestinya membasuh muka. Tidak tidak mungkin mengusap muka. Kalau yang mamsahu biru'usikum itu sendiri adalah mengusap sebagian bukan membasuh. Jadi seperti itu. Untuk yang membaca dengan wa arjulikum, yang seperti sudah dijelaskan bahwasanya Imam Ibnu Katsir dan Hamzah, Abu Amr dan Asim, maka hanya cukup mengusap gitu. Wa arjulikum. Jadi seperti itu mungkin jawabannya untuk yang pertanyaan nomor 1. Terus kemudian yang kedua, tadi ditanyakan oleh Pak Abdul Hakim ya, bahwa di surat Al-Fatihah memang ada perbedaan bacaan, yaitu yang tadi sudah dibacakan oleh rekan kita atau teman kita, Kak Aulia, yang membaca Maliki dan Maliki. Pastinya seperti yang sudah disimpulkan tadi, bahwasanya perbedaan kiroat ini sama sekali tidak mengubah keotentikan Al-Quran atau orisinilitas Al-Quran. Gitu. Maka bisa disimpulkan juga bahwa Al-Quran ini sangat istimewa dan perlu atau urgensi yang perlu kita jaga adalah menjaga ayat-ayatnya dari bacaan-bacaan yang syadah atau bacaan-bacaan yang menyimpang. Itu saja yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan ini. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami. Dipersilakan, Pak Moderator. Baik, terima kasih atas uraiannya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Sebelumnya, bagaimana untuk Ibu salah satu nikmah terkait jawaban dari Pak Mahmud Abdillah? Mama ni tu. Jadi dia kakak. Tengok mama. Mama ton. Baik, mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya yang kedua. Apakah ada teman-teman dari pemakalah yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Masih jarang tadi dari itu kira-kira. Yang kakak yang rawat sama ibu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Abdul Hakim tadi, mengenai apakah adanya perbedaan kiroat itu merubah penafsiran. Memang betul kalau untuk keotentikan tidak mengubah Al-Quran atau orisinilnya, namun dalam sisi penafsiran tentu merubah maknanya meskipun tidak secara fundamental. Contoh pengaruh perbedaan kiroat yang seperti di makalah tadi terdapat perbedaan bacaan pada kalimat maliki, ada yang membaca dengan maliki, ada yang
Ada yang membaca dengan maliki, ada yang membaca dengan maliki. Perbedaannya adalah maliki diartikan sebagai sifat bagi zat Allah, sedangkan maliki sebagai sifat bagi perbuatan Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Bagaimana Pak Abdul Hakim atas jawaban dari Kak Aisyah? Ya, eh, makasih sudah jelas ya, sudah jelas. Berarti lebih kepada juga ada perbedaan maknanya pun itu kalau kita lihat tidak mengubah substansi, tetapi justru menambah hazanah ya. Karena memang kalau di kan bahasa ini kan kaya gitu. Jadi hazanah kan saya juga sering apa beberapa bukan sering ya baca tafsirnya Pak Quraisy juga seperti itu. Ada beberapa perbedaan ternyata itu menambah hazanah dalam penafsiran Al-Quran. Itu. Makasih ya Pak Pemakar yang telah menjawab. Baik, terima kasih Pak Abdul Hakim. Sama-sama. Bagaimana Bu? Pertanyaan lagi atau cukup Bu? Materi kami pemakalah. Mohon maaf ada pertanyaan. Agak Oh, penasaran. oh nggih. Baik, silakan Pak Arif. Baik, terima kasih tadi atas pemaparannya terkait tentang imam para qurra ini. Yang menjadi pertanyaan kami adalah tadi ada beberapa qiraah yang berbeda, kemudian dari sisi hukum fikih para imam mazhab berbeda dalam menafsirkan makna karena perbedaan bacaan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah para imam mazhab ini termasuk mukri atau qori? Dan yang kedua, apakah imam imam qurra ini bermadhab? Apakah mereka bermadhab? Dan kalau kita lihat dari sisi tahun wafatnya itu hampir-hampir sama seperti Imam Hanafi 150, terus imam-imam yang lain juga di sekitaran itu, Imam Abu Amr misalnya 154. Jadi yang ketiga mungkin apakah mereka sempat saling saling apa saling memberikan ilmu gitu dari misalnya Imam Syafi'i atau Imam Malik, nanti kemudian Imam Qurra mengambil ilmu kepada Imam Malik atau Imam Syafi'i, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aduh, oh, kita mulak. Dosen kita, Bu Hajah Romlah, Bu Dr. Hamzah Romlah, dan juga ada jurnal ya yang sudah saya cantumkan di situ. Bahwasanya memang untuk yang tadi, yang contoh surat Al-Maidah itu saya menganggapnya, tapi masih saya belum temukan Ustaz Arif secara ini ya, secara referensi ataukah mereka bermadhab, ya pastinya bermadhab karena apa namanya, kita kan kalau meskipun semasa atau mungkin semasa dengan beliau, Imam Muhammad bin Idris, Imam Abu Hanifah, Imam siapa lagi, tapi fokus kita di sini adalah menjelaskan tentang kiroatnya, bukan fikihnya. Menjelaskan tentang kiroat. Jadi untuk yang para fukaha, perbedaan-perbedaan dalam menafsirkannya itu karena memang dari latar belakangnya, dari latar belakang para imam-imam tersebut. Kalau misalnya yang tadi itu yang Imam Hafiz membacanya ya wa'adjulakum.
Pastinya kalau wajul hakam sama seperti kita yang menganut mazhab Imam Syafi'i pastinya membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu dan bukan mengusap. Itu saja mungkin. Dan untuk semasa dengan beliau atau wafatnya sama atau lebih dari beberapa tahun mungkin bisa dilacak lagi. Kalau dari saya sendiri masih belum menemukan secara referensi yang ada. Cuman sudah mengindikasikan, menurut saya sudah mengindikasikan bahwasanya beliau ini hidup tidak jauh dengan Imam Syafi'i atau mungkin semasa gitu, dengan beliau. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kami. Persilakan. Gimana? Ya jadi masuk. Halo? Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan terkait penjelasan Pak Mahmudi Abdillah? Waktu berjalan terus. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Arif nih, kayaknya. Pertanyaan yang mazhab qiraat dikaitkan dengan mazhab fikih ya. Ini kayaknya sama Bu Dokter nanti Bu dosen mungkin dibahas. Cuman kalau boleh saya menambahkan sedikit aja sih, bukan apa ya, hanya sebagai bahan diskusi barangkali, bahwa mazhab qiraah ini memang tidak sama sebenarnya dengan mazhab fikih gitu, mazhab dalam dalam hukum Islam ya. Tetapi qiraat ini kan lebih berfokus pada cara membaca Al-Quran. Sedangkan mazhab fikih berfokus pada hukum Islam. Namun dalam historisnya itu sebenarnya terdapat ya korelasi antara mazhab qiraah dan mazhab fikih kalau boleh dikorelasikan. Misalnya qiraat nafi itu ada yang mengatakan itu sering dikaitkan dengan mazhab Maliki. Nah, itu barangkali tapi nanti mohon diluruskan sama Bu Dokter nanti Bu dosen kita untuk soal ini karena cukup menarik ya di luar pembahasan tentang ilmu qiraat, efek daripada bacaan-bacaan yang tadi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin gimana Bu? Apakah bisa diserahkan ke Ibu dosen untuk melanjutkan menjawab? Mungkin tidak ada tambahan dari teman-teman. Mungkin bisa Ibu yang melengkapi menambahkan, mungkin memberikan penjelasan. Sebelumnya kami tutup dulu untuk makalah kami. Ya, silakan. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nutupnya belakangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Berkenaan dengan materi yang telah dipresentasikan tadi dan juga beberapa pertanyaan serta masukan. Dan yang terakhir kami tanggapi yang terakhir dulu. Nah, ilmu fikih itu pada saat Imam Malik itu belum menjadi disiplin ilmu.
baru menjadi disiplin ilmu itu setelah ulama-ulama membukukan. Saya cerita sedikit. Imam Malik itu hidup pada tahun lahir tahun 93-an. Wah, itu pada masa waktu itu dinasti Abbasiyah, ya. Pada masa dinasti Abbasiyah, termasuk Malik bin Anas. Malik bin Anas. Jadi generasi-generasinya tabi'in. Pada masa itu, Imam Malik sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama, pernah didatangin oleh Ja'far Al-Mansur. Itu khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Apa tujuannya? Wahai Syekh, tolong Anda menyusun karya ini sekiranya dipakai untuk pedoman para qadhi dalam memutuskan hukum. Pada saat itu Imam Malik tidak mau, ya, tidak mau. Kenapa? Alasannya pada saat itu, ya, saya tidak mau. Kan para tokoh, para ulama itu punya pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Saya tidak ingin pendapat saya kemudian langsung diikuti sehingga pendapat ulama lain tidak diikuti. Jadi tawaduknya Imam Malik, ya. Tawaduknya Imam Malik seperti itu. Nah, ini berkali-kali miroron marrotan ba'da marroh. Karena pada saat itu para qadhi dalam memutuskan perkara beda-beda. Yang satu mengikuti pendapat A, yang satu mengikuti pendapat si B, beda-beda. Tapi dengan begitu lambat laun, barulah kemudian menyusun kitab Muwatta, yang isinya hadis saja. Hadisnya disusun sesuai dengan bab-bab dalam fikih. Nah, ilmu fikih, kalau dulu Imam Syafi'i itu termasuk tokoh yang membidani, dan kemudian beliau menulis yang namanya rambu-rambu bagi siapa saja yang ingin memutuskan, menetapkan atau beristihad. Sehingga di sini saya ingin berbicara jalan sendiri, qiraat berjalan, fikih ini berjalan, karena fikih ini juga sudah ada sejak dari zaman Rasulullah SAW. Terdapat ikhtilaf itu ada. Artinya Nabi sudah memberikan panduan, sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya untuk menjadi gubernur Yaman. Ditanya, Nabi ini kan mengirim orang itu kan tidak sembarang orang, tapi diwawancarai dulu, kemudian dites dulu, pretest dulu. Wahai Mu'adz, bagaimana kalau Anda ditanya tentang suatu hukum? Kaifa aqdi idza arada laka qada'an? Jawabnya Mu'adz, aqdi bima fi kitabillah. Saya akan memutuskan sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Nabi tanya lagi, fa ilam tajid, kalau dalam Al-Qur'an tidak ada, bagaimana? Fa bi sunnati Rasulillah, dijawab oleh Mu'adz begitu. Kalau tidak ada dalam hadis, bagaimana kamu memutuskan? Azitaidu ra'yi. Saya akan beristihad sesuai dengan ra'yu saya. Artinya dengan menggunakan analog. Menggunakan ra'yu, analog. Nah, ini
Ini sudah tumbuh seperti itu, sudah ada ya. Pertumbuhan kebebasan dalam berpikir, dalam menetapkan suatu hukum itu sudah dikasih wewenang oleh Rasulullah SAW yang kemudian akhirnya berkembang ijtihad. Terkait dengan apakah imam qiraat itu ahli fikih, kemudian ulama atau fuqaha itu ahli qiraat, itu jalan masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka bidangi. Ada penilaian, jadi penilaian terkait dengan qiraat para qurra, ulama-ulama termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan imam lainnya, fuqaha lainnya, ketika ditanya terkait dengan bagaimana qiraatnya Imam Nafi'. Nah, ini dalam buku Tabaqatul Qurra. Kan para kritikus itu kan memberikan penilaian ya. Pandangannya tidak, jadi para qurra ini bagaimana sih qiraatnya itu? Bisa nggak dipercaya? Bisa nggak qurra ini diangkat sebagai imam dalam bacaan Al-Qur'an? Itu melalui beberapa penilaian dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama ternama. Nah, ini termasuk Imam Malik yang memberikan penilaian. Wah, bahwasanya ketika ditanya tentang bagaimana qiraatnya Imam Nafi'. Qiraat Imam Nafi' itu adalah qiraat yang paling terkenal, paling masyhur dan diakui kesahihannya. Bagaimana terkait dengan qiraatnya Imam Asim, juga begitu. Pada masanya bacaan yang terkenal, bacaan yang bisa dipercaya, bahkan tokohnya adalah tokoh yang bisa dipercaya. Jadi penilaian-penilaian itu ada dari diantaranya juga para fuqaha itu ketika ditanya tentang kekuatan atau kredibilitas imam-imam qiraat. Kalau dari sisi itu ada ketersambungan, ada keterkaitan. Kalau terkait dengan masalah fikih itu karena masing-masing ulama atau fuqaha itu kan hidup di wilayahnya sendiri-sendiri. Imam Malik hidup di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i ada dua. Imam Syafi'i ini melalang buana di Irak, ke Irak belajar pada fikihnya Imam Abu Hanifah. Kemudian berangkat ke Mesir terakhir, sehingga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Sementara Imam Ahmad bin Hambal mukimnya di Baghdad. Di Baghdad ini juga pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, sehingga menampung beberapa fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jadi ini ya saling berdampingan, berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu Imam Syafi'i pernah ditanya, beliau itu ahli bahasa, ahli tafsir juga. Kenapa kamu memilih ilmu fikih? Ilmu itu, kenapa memilih ilmu fikih? Itu termasuk ilmu yang langka itu. Iya, karena dia masih hijau. Dalam artian ilmu ini belum terungkap ini. Belum banyak orang yang membahas masalah fikih. Maka aku belajar, aku mendalami fikih. Hingga mendalami ilmu siyakul kalam, siyak dalam Al-Qur'an itu kan persyaratannya harus memahami fahmul kalimat al-am wal khas wal haqiqah wal majaz. Kemudian ada muqayyad mutlak. Nah, itu kan bahasanya bahasan usul fikih. Sehingga kemudian ada qawaid fikih, ada usul fikih, itu yang mana itu adalah sebagai alat, itu sarana, alat untuk memahami atau beristihad dalam menentukan fikih. Maka inilah kemudian dalam kaitan ini
nggak ada, belum bermadhab. Orang Imam Malik aja nggak mau madhab saya diikuti, nggak mau. Saya nggak mau saya diikuti madhabnya. Baru penerus-penerusnya ketika membukukan karya Imam Malik, kemudian disebarluaskan. Setelah Imam Malik itu, karena terpaksa Imam Malik, karena begini ada yang meyakinkan. Ibnu Muqlah itu meyakinkan. Kalau tidak ada panduan dalam memutuskan perkara, qadhi ini akan ngikutin pendapat berbeda-beda. Dari situlah kemudian Imam Malik di akhir ya, pada akhirnya kemudian membukukan kitab Muwatta'nya. Nah, tapi walaupun demikian, itu mazhab ini berjalan, kalau dalam petanya itu, mazhab Maliki ini sempat berkembang setelah di Baghdad, kemudian di wilayah-wilayah Spanyol. Di wilayah Spanyol. Karena apa? Semuanya itu tergantung daripada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Sementara itu, yang berkembang di Irak apa? Fikihnya Imam Abu Hanifah. Melalui murid-muridnya Imam Ahmad Asy-Syaibani. Ya. Ini berkembangnya di sana. Jadi wilayah-wilayah itu beda-beda. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini ya, karena Imam Ahmad bin Hambal ini pada tinggal di Baghdad, dan banyak yang mengatakan beliau itu diantaranya ada yang lebih dominan dalam bidang hadis ya, karena memiliki kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Karena pedomannya yang dijadikan panduan dalam beristihad itu lebih banyak pada hadis-hadis Nabi ya. Sehingga kaya akan hadis. Karena kaya akan hadis itulah maka lebih banyak pendapatnya. Kalau Imam Abu Zaid itu mengatakan dia adalah mazhabnya itu lebih kepada fundamental, disebutnya fundamental. Kalau tradisional Imam Malik, kalau Imam Abu Hanifah itu ro'i rasio. Kemudian kalau Imam Syafi'i ini moderat. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Setelah belajar kepada Imam Malik, belajar kepada fikihnya Imam Abu Hanifah. Sehingga ada mazhabnya qaul qadim, qaul jadid. Nah, setelah terakhir beliau mukim di Mesir. Di Mesir perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat menjanjikan. Beliau menjelang akhir hayatnya itu waktu dihabiskan untuk mengajar di sana. Sehingga banyak mazhabnya ini dipelajari oleh mayoritas umat. Sehingga sampai ke Indonesia segala itu yang lebih banyak dipakai mazhab Syafi'i itu karena memang posisi beliau itu ada di wilayah di mana banyak orang-orang berdatangan ke Mesir untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kalau pada saat Mesir berjaya, pada saat itu wilayah-wilayah lain termasuk Spanyol itu kan sudah mulai menurun ya. Kemudian wilayah Baghdad pun itu juga sudah mulai dihancur leburkan oleh pasukan Mongol. Nah, yang aman, yang selamat itu adalah di Mesir. Maka nggak heran kalau Imam Syatibi pun juga pindahnya ke Mesir. Karena apa? Nggak aman sudah. Ini salah satu ya. Tapi pada masanya itu sudah fikih pada masa itu di Mesir itu sudah banyak yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita tahu banyak tokoh-tokoh begitu pindah ke yang dari Spanyol, tadinya mengikuti mazhab Zohiri, mazhabnya Imam Malik, itu pindah ke Mesir ngikutin apa yang diikuti oleh mayoritas masyarakat yang ada di Mesir. Tentu itu peran murid-muridnya tidak sangat dominan ya.
dalam menyebarkan fikih-fikihnya sampai sekarang. Nah, terlepas daripada itu, ini qiraat tetap terus berjalan, hanya ada komunikasinya itu komunikasi antar penilaian ya, penilaian terhadap qiraat. Tapi kalau ditanya apakah beliau juga ahli qiraat, beliau meriwayatkan membaca saya ya kita berhusnudzon saja. Kalau yang ada di Madinah tentu lebih banyak mengikuti bacaannya Imam Nafi. Banyak mengikuti bacaannya Imam Nafi. Yang ada di mana itu Kufah tentu saja mengikuti qiraatnya imam yang ada di Kufah, Imam Asim. Nah, itu Imam Asim. Kemudian yang ada di Syam ikuti Imam Ibnu Amir, yang ada di Basrah yang ikutin qiraatnya Imam Abu Amr Al-Basri atau Yaqub Al-Hadrami. Nah, itu. Kemudian yang tadi sedikit saya menambahkan mengenai masalah dalam tanawu'ul ibadah. Apakah termasuk qiraat itu yang menyebabkan adanya ikhtilaf dalam menetapkan hukum, kan gitu kan? Ataukah ada faktor lain? Sebetulnya dalam penetapan atau ijtihad para ulama, para fuqaha dalam menetapkan hukum, itu tidak hanya dari satu sisi saja. Atau qiraat itu bukan satu-satunya alat untuk memahami, untuk menafsirkan. Nah, salah satu contoh tadi pemakalah sudah menyampaikan qiraat tentang berwudu ya, apakah membasuh atau mengusap kaki. Famsahu biru'usikum wa arjulakum atau wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau yang membaca faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum lompat ke faghsilu kan, atofnya ke faghsilu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Sementara wa arjulikum juga itu qiraatnya dua-duanya mutawatir. Bagaimana itu? Kalau terkait dengan ini, sesungguhnya mayoritas ulama fikih atau fuqaha baik Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu wajib membasuh kaki. Kalau dalam berwudu, kaki itu wajib dibasuh. Sehingga kan qiraatnya qiraat wamsahu biru'usikum wa arjulakum ya. Nah, kenapa terus tiba-tiba ada biru'usikum? Nah, ini namanya mufasir juga. Mufasir itu berdalil dengan ada beberapa redaksi ayat Al-Quran itu kadang-kadang ada kalimat yang ditakdimkan, ada yang ditakhirkan. Ada yang ditakdimkan, ada yang ditakhirkan. Contohnya apa? Banyak itu. Di antaranya ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kalau orang beribadah, kalau orang sholat, itu kira-kira sujud dulu atau rukuk dulu? Sujud dulu atau rukuk? Rukuk dulu kan. Nah, yang dimaksud di situ adalah ya Maryam qunuti li rabbiki warka'i wasjudi ma'ar. Kan jadi akhirnya
susunannya tauriyah dalam bahasa susunan bahasa Arab itu kan supaya indah gitu loh. Wasjudi, maka warka'i ma'arrakin, maka warka'i ma'arrakin wasjudi, tidak. Tapi dari sisi maknanya tetap ruku, dari sisi maksudnya ya. Kalau maknanya sih tetap wasjudi, kalau terjemahnya begitu. Tapi dari sisi makna yang tersirat itu kan, itu sebetulnya yang dimaksud adalah ruku baru sujud. Contoh lain. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini nanti ada hubungannya dengan teologi lagi. Idh qala Isa bin Maryam, inni mutawaffika, saya mewafatkan engkau, kemudian wa rafi'uka, kemudian mengangkat ke langit. Nah, sebetulnya itu Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, apakah diwafatkan dulu? Apakah diangkat ke langit baru wafat di kemudian hari? Nah, apa? Katanya masih hidup. Katanya masih hidup. Nah, ini ulama ya takdim dan takhir. Kembali lagi ke ayat tadi, wa arjulakum. Nah, ini yang kemudian dimaknai bahwasanya yang tepat ya sebetulnya yaitu ditakdimkan daripada wamsahu arjulakum baru wamsahu biru'usikum. Jadi dalam pemahamannya seperti itu. Sehingga kaki itu dibasuh. Terlepas dari itu, lantas kalau yang membaca wa arjulikum, bagaimana? Wa arjulikum, ini kata ahli bahasa. Orang Arab itu biasa, kalau mengucapkan membasuh itu juga yang dimaksud adalah mengusap, itu juga yang dimaksud adalah membasuh gitu loh. Tapi dalam hal ini ketika membasuh itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan boros air. Maka sebetulnya yang dimaksud adalah wa arjulikum itu tidak mengusap saja, tidak sekedar mengusap, tapi membasuh juga. Nah, ini pemahaman ini kondisional ya, makna satu wilayah. Nah, dari situ kalau tadi disebut tanawu'ul ahkam, ulama lain pun juga akhirnya memberikan pemahaman. Tetap mengusap, tetapi itu bagi orang yang musafir dan memakai khuffain. Kalau memakai khuffain, itu kan dibatasin salah satu ayam. 3 hari boleh tidak dicopot. Nah, ketika berwudu itu cukup diusap saja. Nah, diusap cukup, sudah cukup. Nah, ini jadi maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya hukum itu ditetapkan sangat fleksibel, memberikan kemurahan dan kemudahan bagi siapa saja orang. Ya mungkin kalau orang-orang yang hidupnya di wilayah dingin ya, dingin. Ini kan pakai mantel, kemudian pakai apa lagi? Kakinya itu nggak dilepas-lepas. Atau ada orang yang bepergian kemana itu ya. Itu di perjalanan yang sangat jauh sekali. Pakai sepatunya sepatu kulit lagi, diikat lagi. Ini kalau dibuka lagi akan kesulitan. Maka di situ Allah memberikan kemudahan. Yaitu cukup diusap saja. Salasa ayyamin wa layalihin. 3 hari ya. 3 hari itu dapat rukhsah bagi mereka yang dalam keadaan musafir menggunakan khuffain. Nah, ini kemudian terkait dengan ini contoh lain ya. Contoh lain bahwasanya tidak hanya semata-mata dari sisi qiraat saja dalam menetapkan hukum. Tadi aula mastumun nisa. Ada yang qiraat membaca lamastum dan lamastum.
Kalau lamastum saling bersentuhan. Saling bersentuhan. Kalau saling itu berarti ada dua-duanya terlibat. Kan tidak hanya dari sisi qiraat saja. Kalau lamastum itu dari kata lamasan. Lamasa itu ada yang mengartikan makna hakiki, ada yang mengatakan makna majazi. Seperti Imam Syafi'i itu lebih memilih kepada makna hakiki. Makna hakikinya lamasa itu bersentuhan kulit. Sehingga laki-laki dan perempuan yang berwudu, yang punya wudu, kemudian bersentuhan kulit yang mana itu bukan mahramnya, maka batal wudunya. Kemudian ada yang mempunyai makna majazi. Makna majazinya apa? Makna majazinya itu adalah jima'. Karena beberapa ayat ada dalam Al-Quran. Misalnya, yang qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Ini kan terkait dengan perempuan yang yang dicerai. Qabli an tamassu itu belum disentuh, itu maksudnya belum ditukul ya, belum digauli. Nah, kemudian ada lagi pernyataan Siti Maryam, walam yamsasni bashar. Loh, kenapa? Dia dapat informasi kan dari malaikat bahwasanya engkau akan mengandung. Loh, kenapa saya kok mengandung? Orang saya aja nggak pernah disentuh sama laki-laki. Yang maksudnya disentuh itu kan ya digauli kan. Orang mau hamil itu kan digauli dulu. Nah, itulah dari makna kata. Kemudian kiroatnya ini nimbrung, kiroatnya ini. Kiroatnya, maksudnya lamastum itu saling bersentuhan. Kalau saling bersentuhan itu berarti bermakna karena ada dua unsur, ya, ada dua yang terlibat, maka yang dimaksud adalah al-jima. Itu. Maka itu makna yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak hanya dari situ saja memahaminya. Beliau ketemu salah satu hadis. Salah satu hadis yang menyatakan di antaranya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi suatu ketika pernah mencium istrinya. Nah, tentu saja ciumnya Nabi itu nggak menimbulkan syahwat karena seperti suami mencium istrinya mau berangkat kerja itu kan nggak mencium syahwat kan. Ya pokoknya mencium gitu aja. Mencium sekedar pamitan ya. Walam yatawaddo. Nabi tidak mengulangi wudunya. Tsumma kharaja ila shalah. Nabi terus berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat dan beliau tidak wudu lagi. Nah, ini karena nggak ada rasa gitu ya. Nah, sehingga kalau lamasa di makna hakikat tadi itu bersentuhan kulit, ya bisa saja saya kesentuh oleh laki-laki lain, tapi saya tidak sengaja untuk menyentuhkan diri saya ke orang lain. Nah, bisa satu arah saja yang terjadi. Ini jadi dalam memahami suatu makna ya, sekali lagi tidak hanya satu-satunya qiraat, tapi banyak dari redaksi kata. Ada yang muhtamal, ada yang mustarakul lafzi itu tadi. Mustarakul lafzi. Ada yang memang ragam qiraat itu yang juga bisa menimbulkan perbedaan. Jadi sebagai pendukung, ada kalanya sebagai pendukung, ada
dengan dukungan ayat yang lain, ada dukungan dengan dasar-dasar dalil-dalil yang lain seperti hadis atau ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Nah ini tadi sudah bagus, ada bayan-bayan, ada beberapa itu ya, ada yang tadi apa lagi, urgensi tadi malika tadi sudah disebut, wal mulkang kabiro, ya, wal mulkang kabiro, wa malikang kabiro. Jadi antara Mu'tazili dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi sudah disebut. Ada ayat yang menyebutkan wa mulkan berarti kerajaan. Kerajaan, kalau malika raja. Kalau raja berarti Allah Subhanahu wa taala. Itu kan masing-masing juga ada dalilnya sendiri-sendiri. Ada dasarnya, ada pendukungnya. Yang membaca mulka, kerajaan, pendapatnya apa? Mazhab Mu'tazilah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Itu kan pendukungnya kan ayat itu. Engkau tidak mampu melihat Allah dengan mata telanjang. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dia Allah bisa melihat kita, gitu ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan dalil ketika Nabi Musa minta kepada Allah supaya menampakkan dirinya, arini anzur ilaik, tunjukkanlah ya Allah, berikan kemampuan kepada kami agar supaya aku mampu melihat engkau. Tapi dijawab oleh Allah, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku, lan tarani, tidak akan bisa melihat aku. Nah, lan di sana menurut ulama ahli bahasa sebagaimana yang dipercaya oleh mazhabnya Mu'tazilah, lannya itu lan lit ta'bid abadan, selamanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu Nabi Musa minta supaya melihat Allah, itu nggak akan bisa. Tapi kan ada ayat yang lain yang memberikan statement berbeda, bahwasanya ada kelak di akhirat itu ada wajah yang berseri-seri ketika dia melihat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, bisa melihat Allah. Tapi ya wallahu alam, kayak apa cara melihatnya Allah itu seperti apa? Apakah seperti apa yang digambarkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu, atau bagaimana? Atau apakah ketika Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj sampai ke Arsy, bagaimana? Tapi beberapa ayat yang mendukung lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah di sana, ziyadah an-nazar ila wajhillahil karim. Itu banyak ulama yang menafsirkan az-ziyadah adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Bahkan dalam hadis Nabi dikuatkan lagi, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailata badrin. Kalian semuanya itu kelak di akhirat akan bisa melihat Allah seperti bagaimana melihat bulan purnama di dunia. Ya, terang benderang, ya, terang benderang seperti itu. Nah, ini gambaran, ini sekedar tambahan dengan apa yang tadi sudah dijawab, apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Bagaimana pemakalan? Cek. Ibu. Ya, apakah sudah cukup atau masih?
Masih ada pertanyaan? Sudah cukup aja ini. Mungkin itu ya dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.